Tapi walaupun terjadi apinya sampai ke area tabung, tiba-tiba sampai ke area tabung, tetap harus Bapak Ibu cabut juga dia. Karena kalau aku cabut tidak mau mati. Ini yang harus dicabut ini dia Pak. Langsung cabut. Udah. Untuk menyampaikan ke Bapak tentang cara pencegahan baik kebakaran yang diakibatkan oleh gas ini. Kenapa kita kunjungan lagi? Karena sampai saat ini masih banyak sering terjadi insiden ledakan kebakaran yang diakibatkan oleh gas ini. Kayak kemarin untuk di Kabupaten Situjung kita juga udah kunjungan, itu terjadi di asrama polisi. Bisa juga di searching di Google Bapak Ibunya. Baik itu di Kabupaten Darmasraya, itu di Pondok Pesantren Nurul Iman. Kemarin pun untuk di wilayah Sumatera Utara juga terjadi di Padang Lawas, Sibuhuan. Itu Pondok Pesantren Al-Mukhlisin sampai 25 asrama hangus terbakar. Jadi nanti di sini pun Pak, Bu, kita buat simulasi sedikit. Mana tahu Bapak Ibu mengalami hal seperti yang kita simulasikan nanti, setidaknya udah tahu langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Jadi Bapak-Bapak pun bisa nanti sampaikan sama istri di rumah. Apabila nanti ada kebocoran, insiden penyambaran api, Ibu di rumah udah tahu Pak, apa yang harus dilakukan. Di rumah Bapak Ibu udah pada menggunakan gas. Ya. Kira-kira apa ini Pak? Penyebab terjadinya peledakan dan kebakaran yang diakibatkan oleh gas ini, yang sering Bapak dengar atau Bapak lihat secara langsung. Kira-kira apa ini penyebabnya? Kebocoran tank gas. Berarti tidak lain tidak bukan karena ada yang bocor. Nah jadi di sini Pak, Bu, ada 4 hal penyebab kebocoran. Ada 4 hal penyebab kebocoran, 3 dari tabung, 1 dari selang. Yang pertama sekali di sini Bapak atau Ibu jangan pernah sekali-sekali Bapak Ibu pasangkan regulator ini ke tabung tanpa menggunakan karet. Ini penyebab pertama. Pernah terjadi, kemarin terjadi untuk di daerah Padang Sidempuan, guru SMA Negeri 1 di Padang Sidempuan. Di saat mati lampu, ada anggota keluarganya yang pasang lilin di tembok dapurnya. Saking buru-burunya Pak, Bu, nggak diperhatikan si Bapak, di dalam tabung nggak ada karet seperti ini. Nah kalau nggak ada karet seperti ini Pak, Bu, kira-kira bisa nggak kita pasangkan regulatornya? Kalau nggak ada karet? Enggak. Longgar. Bisa dipasang tapi gasnya Keluar. akan ngalir ke selang dia. Ya. Keluar dia, contoh seperti ini dia Pak. Nah kalau ada berbunyi seperti ini, ada titik api di tembok dapur kita, nyambar nggak nih? Nyambar, api membesar di tabung. Si Bapak balik, dia lihat udah ada api di tabung. Ini karena udah ada api, panik, gugup, nggak tahu apa yang beliau lakukan. Langsung beliau buka seperti ini karena udah ada api. Beliau cabut, akhirnya mengalami kena luka bakar. 5 hari dirawat di rumah sakit, jiwanya tidak terselamatkan. Jadi yang pertama sekali, tolong perhatikan ini Pak. Banyak pengaduan ke kita, ke pihak Kopana Pertamina, sering ditemukan saat ini di dalam tabung nggak ada karet seperti ini. Jadi tahu nggak Bapak Ibu gimana caranya supaya punya stok karetnya ini? Kalau di Medan ini ada diperjualbelikan, itu di Indomaret atau Alfamart itu ada. Jadi caranya, di saat ganti tabung Ibu, mau antar ke warung, buka, simpan. Minimal harus ada stok karet ini 2 atau 3 di rumah kita. Jadi di saat Ibu ganti tabung atau Bapak ganti tabung, nggak ada karet, Ibu, Bapak udah punya stoknya di rumah, tinggal dipasang. Paham ya Pak ya, Ibu? Yang kedua di sini Bapak atau Ibu juga pernah mengalami, ini karetnya ini ada. Karetnya ada di tabung. Tapi di saat kita pasangkan regulator ini, terdengar dia suara mendesis. Pernah mengalami Bapak Ibu? Udah Pak. Nah kira-kira apa permasalahan ini Pak? Kenapa kok bisa berbunyi? Ya, karetnya yang udah lama ataupun longgar. Ini, karet ini yang udah lama ataupun longgar pecah dia di sini Pak. Makanya sering terjadi di saat kita pasang berbunyi dia. Berarti yang bermasalah karet. Jadi yang harus Bapak ganti karet. Ini yang harus diganti. Karena ini penyebab kedua. Bisa Pak, Ibu? Nah yang ketiga di sini Bapak atau Ibu juga ini masih pernah mengalami. Ini karet ada, udah kita ganti nih, udah kita ganti. Di saat kita pasang berbunyi, ganti karet lagi Bu, Pak. Ganti karet, pasang lagi, masih juga berbunyi lagi. Ganti tabung, tetap juga masih berbunyi. Kira-kira apa lagi permasalahannya Pak? Padahal karet udah kita ganti, tabung udah kita ganti. Kenapa kok masih berbunyi? Berarti apa lagi yang bermasalah?
Regulator. Regulator, bukan di karet atau di tabung lagi yang bermasalah. Berarti yang bermasalah Pak, regulator Bapak atau Ibu di rumah yang udah mengalami pelebaran. Regulator ini yang udah mengalami pelebaran, kenapa kok bisa mengalami pelebaran regulator ini? Karena seringnya buka pasang, ini yang kalah regulator ini. Ini yang mengalami pelebaran nanti. Nah, di sini kita dari pihak Kopassus Pertamina menyampaikan ke Bapak ataupun ke Ibu di sini, kalau regulator Bapak di rumah sudah mengalami masalah, jangan diakal-akalin atau dipaksa-paksakan, nggak boleh Pak. Untuk keselamatan dan keamanan Bapak Ibu, ganti di rumah, beli yang baru di toko. Kayak kemarin kita baru semalam juga kita udah di kantor dinas arsip, itu salah satu ada yang pernah mengalami sampai tabungnya ini terbakar. Orang tua si ibu mengalami akhirnya kena luka bakar, dirawat juga di rumah sakit. Makanya di sini Pak kita sampaikan ke ibu juga, kalau udah bermasalah jangan diakal-akali atau dipaksa-paksakan. Beli yang baru di toko, bervariasi kok harganya, murah kok ibu Pak. Untuk keselamatan dan keamanan Bapak Ibu di rumah. Sekaligus di sini kita mau mengklarifikasikan Pak Bu, bahwasannya banyak pengaduan ke kita pihak Kopassus Pertamina, ada oknum-oknum yang datang ke rumah-rumah, ke sekolah-sekolah atau ke desa-desa, mereka datang mengatasnamakan pihak Pertamina, sementara mereka jual regulator seperti ini. Mereka periksa kompor, bersihin kompor, terus mereka jual regulator seperti ini. Ini Pak, ini Bu, regulator yang dari Pertamina, mereka bilang. Jadi di sini bahwasannya kita sampaikan ke Bapak ataupun Ibu, pihak dari Pertamina itu tidak pernah mengeluarkan regulator seperti ini. Ini nggak pernah dikeluarkan oleh Pertamina Pak. Mana tahu nanti Bapak atau Ibu ada yang mengalami datang ke rumah mau periksa gas, bersihin kompor atau cek kompor Bapak atau Ibu, nggak usah dilayani. Supaya terhindar Bapak Ibu dari manipulasi mereka. Bisa ya Bu ya Pak ya. Adapun yang dari Kopassus Pertamina itu nanti kita perkenalkan, jadi setidaknya Bapak Ibu tahu membedakan mana yang dari Pertamina sama regulator yang dijual di pasaran bebas. Nah, saya lanjut lagi di sini Pak, Bu. Kenapa tadi saya sampaikan kalau udah bermasalah jangan diakal-akalin atau dipaksa-paksakan. Banyak ini Pak, Bu, setelah kita survei ke lapangan. Setelah kita survei ke lapangan, sebenarnya si ibu sudah tahu di saat dipasang berbunyi, ganti karet juga masih berbunyi. Gimana ya caranya supaya tidak berbunyi lagi? Ada yang kita temukan Pak, Bu, ditambah karet gelang di sini. Di sini ditambah karet. Pernah Ibu, Bapak menemukan seperti ini? Ada karetnya. Nah, ini nggak boleh. Ada lagi yang kita temukan ditambah plastik. Di bawah ini dikasih plastik supaya padat. Ini juga nggak boleh. Parahnya lagi Pak, Bu, kemarin ini terjadi. Untuk di daerah Sibolga. Sudah tahu si ibu atau si bapak di saat dipasang berbunyi. Dia ganti karet masih juga berbunyi. Dapat saran dari anggota keluarganya, ini kenapa kok berbunyi? Coba ditimpa sama batu seperti ini. Ditimpa pakai batu gilingan atau batu bata. Pernah melihat seperti ini Bapak Ibu ya? Ada yang melakukan seperti ini, ditimpa pakai batu. Setelah ditimpa, ini kan hilang bunyinya ini Pak. Kalau kita timpa kan nggak berbunyi lagi nih. Ya, si ibunya masak air seperti ini. Si ibunya masak air seperti ini, ibu pun di rumah biasanya di saat masak air, pernah nggak ibu-ibu tungguin ini airnya sampai mendidih? Kan nggak ditungguin ini airnya sampai mendidih. Iya, ditinggal, beres-beres rumah, nyapu halaman depan rumah. Kemarin di Sibolga kronologisnya seperti ini. Si ibunya beres-beres rumah, nyapu halaman depan rumah, selesai nyapu dia balik ke dapur, tahu-tahu ada hewan peliharaannya di rumah, melintas dari bawah kolong meja masak. Posisi tabung Bu, Pak, di rumah di bawah kolong meja masak nggak posisi tabung? Ya. Melintas hewan peliharaannya, dia nyenggol selang ini. Dia senggol selang ini, jatuh batu yang menimpa tadi. Jatuh batu yang menimpa ini berbunyi lagi nggak ini Bu? Kalau jatuh batu Ya. bunyi dalam keadaan api Hidup. ini yang nyambut kemari. Si ibu habis nyapu dia lihat udah ada api, sama seperti
guru SMA Negeri 1 di Padang Sidempuan kemarin. Karena udah ada api di area tabung, gugup ini si ibu, nggak tahu apa yang dia lakukan, langsung dia buka seperti ini. Akhirnya mengalami luka bakar juga. Makanya di sini kita sampaikan, Pak, Bu, kalau udah bermasalah regulatornya, jangan diakal-akalin atau dipaksa-paksakan untuk keselamatan dan keamanan Bapak Ibu. Jadi nggak boleh ditambah karet gelang, ditambah plastik, apalagi ditimpa sama batu. Bisa paham ya Pak, Ibu? Nanti Bapak pun bisa sampaikan sama istri di rumah. Nah, yang terakhir di sini saya mau tanya ke Bapak ataupun ke Ibu di sini, Bapak Ibu kira-kira tahu nggak udah berapa lama menggunakan selang yang di rumah? Ada yang 8 bulan, ada yang setahun, ada yang sejak beli kompor. Beli kompor. Ibu dia tahu udah berapa lama? Yang lain Bapak ya? Selang ini kan SNI, ya, regulator SNI. SNI Standar Nasional Indonesia. Limit pemakaiannya tahu nggak Bapak Ibu berapa lama? SNI 1 sampai 3 tahun. Jadi SNI 1 sampai 3 tahun. Jadi nanti Pak Ibu coba nanti diperiksa ya Bapak Ibunya yang di rumah, selang yang udah Bapak gunakan di atas 5 tahun. Banyak ini Bu, ada yang 7 tahun, ada yang 6 tahun, 5 tahun masih digunakan. Tapi nanti di saat Bapak Ibu pulang, coba diperiksa. Coba diperiksa selangnya, dia dibengkokkan seperti ini Pak. Untuk mengetahui udah terjadi iritasi ataupun pecah-pecah di sini retak-retak. Kalau kita bengkokkan seperti ini. Jadi kalau udah retak-retak dia Ibu, Pak, ini rentan kebocoran selangnya. Karena udah 5 tahun ke atas Bapak Ibu gunakan. Ganti selangnya. Murah kok selangnya ini aja, paling sekitar 30 ribuan. Bisa 5 tahun sekali, 30 ribuan Ibunya, biar supaya lebih aman. Bisa Ibu ya, Pak ya. Nah di rumah Bapak Ibu menggunakan besi seperti ini nggak? Yang di rumah? Iya. Tahu nggak Bapak Ibu fungsinya untuk apa? Besinya ini? Ada yang tahu? Supaya jangan digigit tikus. Ya, ini kan besi. Melapisi selang kita yang terbuat dari karet. Berarti fungsinya sebagai pelindung selang. Selang ini. Tapi pernah nggak Bapak Ibu perhatikan yang di rumah? Yang di rumah Bapak Ibu, posisi pelindungnya ini, besinya ini, yang di belakang kompor, dia rapat ke kompor seperti ini, atau renggang? Yang di rumah. Kurang diperhatikan Ibu, renggang. Berarti kurang diperhatikan, kurang peduli juga Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu, coba nanti di saat pulang ke rumah, diperiksa yang di belakang kompor ini. Kalau posisinya renggang seperti ini, wajib dia dirapatkan. Ini kalau seperti ini dia, ini wajib dirapatkan. Kenapa kita bilang wajib dirapatkan seperti ini Pak Bu? Karena selang yang rentan kebocoran itu, selang yang jaraknya 1 jengkal di belakang kompor. Ini yang paling rentan kebocoran. Ini yang sering kebocoran, yang 1 jengkal ini. Karena ini yang paling dekat dengan api. Makanya nanti di saat Ibu pulang, periksa kalau seperti ini posisinya, jatuh pelindungnya ini, dirapatkan lagi di Ibu seperti ini. Bisa Ibu ya? Ya Pak. Kenapa kita suruh dirapatkan Pak? Karena takutnya kalau posisinya seperti ini, renggang seperti ini, Ibu masak air Ibu, luapan air panas, luapannya itu jatuhnya ke belakang kompor. Goreng ikan, cipratan minyak panas jatuhnya di belakang kompor. Jadi karena seringnya kena cipratan air panas, minyak panas, tidak sampai dalam pemakaian 5 atau 7 tahun, terjadi iritasi penggelembungan, bisa menyebabkan kebocoran. Takutnya pas di saat Bapak lagi kerja, Ibu juga kerja, rumah dalam keadaan kosong, gak ada orang di rumah, terjadi insiden kebocoran, gas keluar terus gasnya berkumpul di ruangan kita. Ada percikan api sedikit, langsung terjadi insiden penyambaran api satu ruangan. Di Binjai kemarin Ibu, 4 rumah kantor Koramil hangus terbakar. Seperti ini. Ditinggal sama si Ibu, Bapak juga kerja, tiba-tiba rumah dalam keadaan kosong terjadi kebocoran, gasnya udah keluar, udah berkumpul di ruangan. Karena udah berkumpul di ruangan, si Ibu di saat pulang dia nyalakan lampu. Rupanya ada percikan api.
ada percikan api, langsung terjadi insiden penyambaran api satu ruang. Makanya nanti coba diperiksa Ibu, kalau posisinya seperti ini dirapatkan aja ke dalam, dimasukin. Bisa ya Pak ya? Ya. Nah, yang terakhir nanti juga di sini kita simulasikan sedikit. Jadi mana tahu Bapak atau Ibu mengalami hal seperti yang kita simulasikan nanti, setidaknya udah tahu langkah-langkah apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Saya mau tanya ke Bapak ataupun ke Ibu di sini. Bapak atau Ibu di sini di saat lagi masak tiba-tiba terjadi insiden kebocoran, nyambar apinya ini membesar Pak. 2-3 meter tinggi apinya. Langkah apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Kain basah Pak. Goni bisa ya, goni kabar. Yang lain ibu-ibunya, bapak-bapaknya yang lain di saat lagi masak tiba-tiba bocor, membesar ini apinya. Apa yang harus dilakukan? Lari, udah habis semuanya. Lari Ibu. Ibu juga sama lari. Lari biar aja rumah hangus terbakar ya Ibu. Kita panggil orang lain. Oh iya. Jadi di sini yang pertama sekali, Ibu jangan panik dulu. Ini kebanyakan yang mengalami pasti ibu-ibu, bukan bapak, karena yang masak di dapur ibu. Ya, yang pertama sekali ibu jangan panik dulu. Yang kedua, jangan disiram pakai air. Enggak semua api bisa dipadamkan dengan air Pak. Kalau gas makin membesar nanti. Ya, terus yang ketiga, nanti ditutup pakai kain atau anduk basah. Karena apinya mati, gas tetap keluar. Satu lagi yang terakhir, jangan ditinggal pergi. Jadi apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Fokus ke regulatornya. Ya, mau sebesar apapun apinya Pak, Bu, cabut regulatornya ini secepat mungkin. Ini yang harus dicabut. Karena ini dia sentralnya. Sentralnya itu di sini Pak. Pemutus pengalir gasnya itu ini. Jadi kalau nggak Bapak cabut, ini gas tetap jalan. Makanya ini yang harus dicabut. Kenapa lah harus dicabut secepat mungkin? Makanya di setiap tabung, Pak, Bu, baik yang 12 kilo, yang biru, terus yang break gas pink, atau yang 3 kilo ini, dia ada tanda lingkaran merah di sini. Di tabung itu ada tanda lingkaran merah. Di sini ada tanda lingkaran merah. Tahu nggak Bapak Ibu, apa tanda lingkaran merah ini? Danger warning area. Jangan sampai panas atau api masuk kemari. Karena kalau udah panas atau api masuk kemari, yang namanya peledakan tabung gas ini Pak, pernah nggak melihat secara langsung Bapak tabung gas ini meledak? Ada yang pernah ibu-ibunya? Enggak. Yang namanya peledakan tabung gas ini bukan tabungnya ini yang pecah, enggak. Ini enggak pecah, tapi spindle-nya ini. Spindle ini kuningan ini yang lepas dia, lompat dia ke atas sambil mengeluarkan gas. Makanya sering terdengar suara ledakan itu, ini yang lepas Pak. Bukan ini yang pecah seperti balon, enggak. Ini enggak pernah pecah. Tapi ini yang lepas. Kalau udah ada panas atau api, dikasih tanda lingkaran merah ini supaya jangan ada panas atau api. Jadi kalau udah ada panas atau api, ini yang lompat dia ke atas sambil mengeluarkan gas. Karena kan ini sistem derat aja deh. Jadi bukan ini yang pecah. Tabung ini tetap utuh. Cuman gosong udah. Paham ya Bu? Jadi makanya harus dicabut secepat mungkin. Ya. Nah, di sini kita simulasikan sedikit. Saya boleh minta tolong sama Bapak atau Ibu yang sudah biasa memasangin regulator di rumah siapa? Tidak pernah masang. Sini Pak. Ayo. Baju. Ayo. Bapak, ayo. Bapak udah biasa masangin ya Pak? Bukan masang aja, tapi masak sekalian. Dah? Dah? Ini udah sempurna. Ini udah sempurna pemasangan Bapak. Udah ya. Biasanya di saat bapak-bapak atau ibu-ibu yang pasang, setelah dipasang apa yang Bapak Ibu lakukan dulu? Cium dulu. Dengar dulu. Ada nggak yang berbunyi? Cium dulu. Ada nggak yang berbau? Kalau nggak ada yang berbunyi ataupun berbau, baru bisa dipastikan nyalakan kompor. Di saat bapak atau ibu yang masak, tiba-tiba terjadi insiden kebocoran, nyambar apinya. Apa tadi yang harus dilakukan Pak? Cabut.
Iya. Nah, sini dulu Pak. Jadi di sini kita simulasikan sedikit, ya. Di sini kita simulasikan sedikit, nanti Bapak yang cabut, ya. Terjadi insiden kebocoran nyambar apinya, seperti ini Pak. Tiba-tiba ada kebocoran nyambar apinya, nanti langsung Bapak cabut. Contoh seperti ini dia Pak. Langsung udah. Dicabut aja Pak. Udah. Kasih ya Pak. Pak, seandainya di sini keluar apinya kemana? Nah, gimana kalau apinya udah sampai ke tabung? Ya. Kalau apinya udah sampai ke tabung, apa yang harus kita lakukan Pak, Bu? Apa yang harus kira-kira yang Bapak Ibu lakukan kalau udah sampai ke tabung apinya? Ya. Kain basah tadi, balut tangan Ibu, balut tangan Bapak, cabut. Kenapa harus dicabut? Sebelum dia membakar, nih switchnya ini. Ini kan terbuat dari plastik. Kalau ke bawah dia kan kunci. Kalau udah terbakar ini, plastiknya ini, gimana mau mencabutnya? Makanya harus dicabut, tapi dibalut pakai kain basah Pak. Sama juga. Jadi walaupun terjadi apinya sampai ke area tabung, tiba-tiba sampai ke area tabung, tetap harus Bapak Ibu cabut juga dia. Karena kalau aku cabut, tidak mau mati. Ini yang harus dicabut. Ini yang harus dilepas dia Pak. Setelah kita cabut, walaupun posisinya seperti ini, kita kasih pun titik api, ini nggak ada gas yang keluar. Nggak ada Ibu Pak. Berarti sentralnya ini, ya. Pemutus pengalir gasnya itu regulator. Terjadinya peledakan ditentukan oleh regulatornya ini. Karena kalau tabung ini, walaupun terbuka seperti ini nggak ada gas yang keluar. Jadi nggak usah takut Ibu yang memasangkan. Paham ya Bu? Ya Pak? Bisa Ibunya? Ya. Nanti Bapak pun bisa sampaikan sama istri di rumah ya Pak ya? Nah kira-kira ada nggak yang mau Bapak Ibu pertanyakan? Ada Pak tanya aja. Ya. Apa pernah dulu membalik gas? Ya. Tapi kebocorannya di situ. Kebocoran di sini? Ya, naik terus ke atas tinggi sampai memutih. Sampai memutih Keluar keluar adalah keluarnya sambil nih cabut dibuang. Bapak cabut langsung dibuang gasnya. Ya dibuang. Kalau enggak berhasil berkumpul. Ya, kalau enggak gasnya berkumpul di ruangan nanti. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibunya? Mana tahu ada keluhan atau kendala dalam pemakaian gas, bisa ditanyakan ke kita Pak. Bu. Nomor itu Bang, nomor yang di tabung. Kalau di rumah bisanya hanya nomor 24 saja, nomor lain nggak bisa. Ini? Iya. Ini kan tahun. Kenapa kayak gitu Bang? Expirednya 2025. Oh itu Ya. Ini expired 2025. Tapi kalau yang di sini bentukan daur ulang. Dia kan 5 kali daur ulang. Jadi kalau ini nggak ngaruh tahun ya. itu, Pak. Nggak ada pengaruh. Ya, ini tahun. Berarti kalau lewat 2025 harus tukar? Ya, ganti. Tapi tetap didaur ulang ini. Dia 5 tahun sekali daur ulang tabung gas ini. Ada lagi? Saya jawab Bapak ya. Bapak kenapa? Di saat dipasang, Bapak pasang seperti ini. Kenapa sering di saat dipasang, di saat pas Bapak cabut, gasnya tetap keluar dia. Iya. Ya, tetap keluar sampai memutih. Ya. Jadi Bapak panik, bawa keluar. Ya, buang dulu. Bawa keluar dia. Iya, bawa keluar. Solusinya gimana? Di saat Bapak pasang, terus Bapak cabut, gasnya keluar dengan sendirinya. Ya. Ambil obeng Pak. Ya. Ini ditekan. Masukkan obengnya ini, tekan dia 1 kali. Seperti ini. Biar balik dia lagi. Jadi kalau nggak ditekan, ini nggak mau membalik dia Pak. Makanya harus ditekan dia. Nah satu lagi di saat pemasangan regulator Pak, Bu, ini nggak boleh ditekan-tekan seperti ini. Ini Bapak, Ibu sering ini. Di saat pasang regulator, ditekan seperti ini, baru diputar. Ditekan baru diputar seperti ini kan? Ini nggak boleh Bu. Cara pemasangan regulator itu gimana? Cukup dipegang aja ini, ujungnya ini pun Ibu pegang selangnya ini, masukin seperti ini, udah, ini putar seperti ini udah sempurna pemasangan kita. Tapi kadang nggak pas ya. Kadang masih mau berbunyi dia kalau nggak ditekan. Ya. Berarti yang bermasalah ini. Karena sering Ibu tekan tadilah ini dia yang mengalami pelebaran. Tapi kalau dari awal Ibu pemakaiannya
nggak usah ibu tekan, masukin, putar, udah ini udah sempurna. Paham ibu? Ya pak? Jadi kok ada apa juga nanti? Ya? Iya, bocoran. Jadi solusinya gimana? Ganti kalau udah bermasalah regulatornya. Kalau udah bunyi itu ya. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan bapak ibunya? Ada lagi nggak kok? Ada katanya. Udah pas pak ya? Pak, kalau sisa makanan berserakan misalnya di area kompor tuh nggak jadi masalah, Pak? Di sini ada sisa makanan. Iya, sisa-sisa. Nggak ada masalah. Tapi Tikus. setiap masak ya dibersihin aja ibu, dibersihin kompornya biar lebih awet. Satu lagi, kalau mau membersihkan burnernya ini, kompor ini kan namanya burner. Ini diangkat pak, diangkat tapi jangan pakai air, dicuci ini. Oh, tak boleh pakai air. Ya nggak boleh, pakai solar atau minyak tanah. Oh, air. Oh, air waktu pakai undang gigi. Kalau ibu pakai air, ini kropos dia nanti. Ya, kropos. Dan solar. Iya, cepat kerusakan di burnernya ini. Makanya nggak usah pakai air, ya. Oh, undangnya undang gigi. Ada lagi yang mau ditanyakan bapak ibu ya? Atau saya lanjut lagi? Saya lanjut lagi bu ya, pak ya. Nah, saya lanjut lagi di sini pak, bu. Tadi sama seperti saya sampaikan, kita sekaligus mengklarifikasikan banyak pengaduan ke kita. Ada oknum-oknum yang datang ke rumah-rumah tadi mengatasnamakan pihak Pertamina, sementara Pertamina itu tidak pernah mengeluarkan regulator seperti ini. Jadi adapun dia pak, bu, yang dari Kopana Pertamina itu dia tidak pernah selain dari warna merah. Jadi tidak pernah selain dari warna merah. Ada yang pernah melihat ini bapak ibunya? Bapak sudah pernah melihat? Ya. Yang pertama sekali di sini dia ada lambang kuda laut. Satu. Di sini. Di sini ada lambang kuda lautnya. Di manometernya ini juga ada lambang kuda laut. Di sini bu. Terus di sini juga ada ketukan timbul kuda laut 1. Di sini ada ketukan timbul kuda laut 1. Bertuliskan, bisa pak dibaca, Safety lock. safety lock. Di sini ada tulisan safety lock, safety pengaman, lock kunci. Ya, jadi sistem kerjanya yang dari Kopana Pertamina ini dia sudah pakai kunci pengaman. Gimana cara kerja alat ini? Sama seperti MCB listrik bapak atau ibu di rumah. Di rumah listrik kita kalau korslet balik nggak meteran? Ya. Ada petir besar tiba-tiba meteran kita membalik. Jadi sama seperti ini. Satu keunggulannya yang pertama, dia sudah mampu tanpa menggunakan karet. Jadi walaupun bapak atau ibu ganti tabung, di tabung nggak ada karet seperti ini nggak ada masalah. Nggak usah lagi bapak ibu repot-repot harus cari karetnya, langsung dipasang aja. Nah, boleh saya minta tolong sama ibu yang masih takut atau nggak pernah memasangin di rumah siapa? Aman pernah? Ya, sini ibu, ayo. Ibu yang pasang. Ibu udah biasa? Nggak pernah? Kenapa takut? Yang pasang di rumah? Atau orang yang Ibu yang pasang. Ibu yang pasang, masukin. Ya, ya. Putar ke belakang. Ya. Iya belum. Udah. Ini seperti ini aja cara pemasangannya. Ini udah sempurna. Buka, cabut ke atas. Pasang lagi. Ini kan nggak ada karetnya. Jadi dia mampu walaupun nggak ada karet. Udah, ini udah sempurna pemasangan itu. Jadi apa yang harus ibu takutkan lagi di saat memasangkan ini? Tidak ada yang namanya peledakan bu. Di saat dipasang dan dicabut ini nggak pernah meledak. Sini dulu ibu. Bentar ibu ya. Nah, tadi kalau yang di rumah tanpa menggunakan karet, bisa nggak kita pasang ini pak? Enggak. Keluar angin. Keluar gasnya dari Keluar bawah gas. ya. Jadi yang dari Pertamina ini walaupun nggak ada karetnya, ini nggak ada kebocoran. Satu lubang jarum pun nggak ada kebocoran dia pak. Kalau ada kebocoran satu lubang jarum pun nyambar dia kalau gas. Ya. Satu keunggulannya, dia mampu tanpa menggunakan karet. Yang kedua, kalau yang di rumah seperti ini, di saat bapak ibu pasang, putar ke bawah, jarum naik nggak? Yang di rumah. Di saat dipasang, putar, jarumnya langsung naik. Kalau jarum langsung naik, berarti gasnya jalan. Kompor bisa dinyalakan nggak yang di rumah? Bisa.
Ya, ini kan udah ibu pasang tadi. Coba ibu perhatikan jarumnya. Walaupun udah dipasang, jarum tetap masih di angka 0. Belum naik jarumnya. Jadi kalau jarum masih di angka 0, ini udah ngalir belum gasnya ibu? Belum. Bisa nyala nggak kompornya? Nggak bisa. Ibu, bapak yang punya anak kecil pun nggak bisa mainin kompor di rumah. Walaupun udah terpasang, gas belum ada. Jadi yang punya anak kecil pun ini nggak bisa mainin kompor. Gimana caranya? Dia udah menggunakan tombol screen. Sebelum ibu tekan tombolnya ini, jarum nggak mau naik, gas nggak mau ngalir. Coba ibu tekan, perhatikan jarumnya. Sini pak, kalau mau lihat pak, nggak apa-apa. Perhatikan jarumnya. Aman ya, perhatikan jarumnya. Tekan, naik jarumnya ibu. Ya, naik jarumnya berarti gasnya udah jalan. Baru bapak ibu bisa nyalakan kompor. Habis masak cukup matiin dari kompor. Otomatis. Ya, ini nggak usah lagi ditekan. Jadi satu kali aja ditekan setiap mau ganti tabung. Buat ngamaninnya. Nggak usah. Ibu, contoh seperti ini. Ibu tadi pagi kan contoh, tadi pagi masak seperti ini. Ibu nyalakan. Habis masak, dimatiin. Ibu tinggal. Bapak tinggal. Ya, ditinggal. Di rumah kan kita tinggal, keadaannya seperti ini posisinya. Yang di rumah kita tinggal. Tiba-tiba terjadi insiden kebocoran. Ya, kira-kira kalau ada yang bocor yang di rumah, keluar nggak gasnya Pak? Keluar. Ini kan yang ditutup saudara kita kan bocor. Jadi walaupun ibu nggak di rumah, bapak nggak di rumah, tiba-tiba terjadi insiden kebocoran, gas langsung terkunci, jarum balik ke angka 0 secara otomatis. Ini kan yang tutup saudara kita bocor, dibuka yang bocor, coba perhatikan Pak, Bu, jarumnya 1, 2, 3. Oh. Kemana jarumnya? Balik ke 0. Jadi kalau balik ke 0, gas ada? Gas mati, habis. Nggak ada lagi gas. Jadi walaupun ibu pergi keluar kota, ini nggak usah dicabut, biar aja. Karena kalau bocor, otomatis dia mati sendiri Pak. Bapak ibu pulang mau masak, nyalakan kompor. Loh, tadi pagi ibu buat sarapan masih bisa ini nyala kompornya. Ini kenapa kok nggak mau nyala? Mungkin belum ibu tekan. Coba ibu tekan, perhatikan jarumnya. Mau nggak naik? Wow. Tekan lagi. Kenapa kok nggak mau naik? Bocor tuh. Karena ada yang Bocor. Ibu, bapak diberitahu kalau ada kebocoran, ini balik dia secara otomatis. Jadi kalau ada yang bocor, balik dia secara otomatis. Ibu diberitahu secara tidak langsung, ini ada masalah, ada kebocoran, nggak bisa dipasang. Nah, habis gasnya ibu buka, ditabung ada karetnya, nggak ada masalah, pasang aja. Jadi walaupun nggak pakai karet dia mampu, pakai karet ya udah bisa pasang aja. Kalau nggak ada karet pun dia aja mampu, apalagi pakai karet. Pasang, putar, apalagi yang ibu lakukan, tekan satu kali. Tekan, ibu masak seperti ini, udah naik jarumnya, ibu masak seperti ini, walaupun dalam keadaan api kompor nyala, kita buka yang bocornya, coba ibu perhatikan jarumnya, ini api kompornya kan nyala, kita buka yang bocor, 1, 2, 3. Mati nggak apinya? Otomatis. Kompornya udah saya matiin ini. Belum, dia otomatis. Nah yang terakhir, tadi kalau yang di rumah seperti ini, ibu masak atau bapak masak yang di rumah seperti ini, tiba-tiba terjadi insiden penyambaran api, apa yang harus kita lakukan dengan ini tadi? Cabut, ya dibuka ini regulatornya. Jadi dengan alat dari Kopana Pertamina ini Pak, bapak atau ibu masak tiba-tiba terjadi insiden kebocoran, nyambar apinya. Nggak usah lagi ibu repot-repot mencabut ini, siram air, kain basah tutup, teriak-teriak minta tolong, nggak usah. Duduk aja bapak ataupun ibu terjadi insiden kebocoran, nyambar di apinya, cukup duduk aja ibunya, senyum aja pun dia mati secara otomatis. Contoh seperti ini. Jadi nggak ada lagi yang namanya meledakan dan kebakaran yang diakibatkan oleh gas ini. Ya, sekalipun kita paksa alat ini Pak, kita paksa pun alat ini Pak, Bu, kita paksa pun dia terjadi insiden kebocoran, dia mati secara otomatis. Ini udah nggak ada lagi gas yang keluar, dia kunci. Kalau ada kebocoran, gasnya terkunci, ada penyambaran api, apinya mati secara otomatis. Jadi ini dia yang dari Kopana Pertamina. Alhamdulillah Pak, Bu, untuk instansi pemerintahnya di Kabupaten Pasaman ini, kantor-kantor dinasnya, banyak yang sudah menggunakan alat ini. Jadi di sini
Nah, kira-kira ada nggak yang mau Bapak Ibu pertanyakan? Harganya berapa? Nah, jadi di sini Pak, Bu, kalau ada Bapak Ibu kepingin memiliki alat pengaman ini untuk keselamatan dan keamanan di rumah, caranya gimana? Mana? Hanya 150.000 saja. Nggak sampai. Nggak sampai. Wak Bali, Pak. Wak Bali, Pak. Ambil 2 gratis satu. Masih di angka 0. Iya. Itu dia. Berarti Jadi di toko ada orang jual ini. Nah, ini harga pro. Yes. Pak, misalnya kita sedang masak, Iya. ada yang nelpon gitu kan, nggak apa-apa. Ada HP. Ibu ganjalnya pakai handphone pun ini nggak bisa meledak. Oh. Iya. Ini nggak ada itu hanya isu-isu Ya, aja. ada orang yang kan. Nggak ada itu. Masa nggak boleh makan. Nggak boleh dekat api gini nelpon. Ini apa hubungannya gas kemari? Makanan. Kalau di pom bensin kok Iya. jangan lupa. Nggak ada itu. Sebenarnya kan handphone pun nggak kita matiin pun nggak ada masalah. Kita nelpon di mobil pun meledak nggak itu? Kan nggak ada. Kecuali ada percikan itu. Itu dia. Bapak contoh gini, rokok itu pon bensin, rokok itu Bapak celupin itu ke bensin, nyala nggak api? Enggak, mati api rokok itu. Kecuali Bapak percikan apinya itu, baru bisa nyambar. Itu dia. Ibu celupin itu rokok pun mati. Tapi kalau Bapak setikan ini api rokoknya itu ada percikannya, baru dia bisa nyambar. Gitu. Nah, jadi gimana cara mendapatkan